猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Namun Raja Jiwa sangat tertarik karena dia berpikir dengan memakan jiwa Xiaoyan, maka dia bisa membentuk jiwa emas kelima. Jiwa emas artinya kamu memiliki 4 jiwa emas. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya, yang membuat Xiaoyan semakin tertarik. Seperti namanya, jiwa emas pasti jauh lebih kuat daripada jiwa biasa. Aku tidak tahu apakah itu akan memiliki efek ajaib pada labu dewa bermata 9, gumam Xiaoyan. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Raja Jiwa mendengus dingin dan tubuhnya memancarkan jiwa jahat yang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat jiwa jahatnya, di bawah energi darah yang kuat dari avatar dewa asli, dia tidak bisa mendekati Xiaoyan. Takut? Bagaimana kamu melihat kata takut di wajahku? Sepertinya jiwaku tidak memutar roda cukup cepat. Xiaoyan tertegun sejenak lalu tertawa. Kekuatan jiwa alam melonjak dari batu giling langit dan bumi, dan ekspresi Raja Jiwa juga sedikit berubah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan jiwa alam Xiaoyan dan berteriak melengking, lalu dihancurkan. Mungkinkah kamu berpikir bahwa kekuatan jiwamu dapat melawanku? 100.000 jiwa keluar. Jelas Raja Jiwa langsung marah, dan ketika dia berteriak dengan marah, mulutnya terbuka lebar dan tak terhitung jumlahnya. Jiwa keluar melolong dari mulutnya. Jumlah yang mencengangkan itu membuat Xiaoyan terdiam. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa jumlah 100.000 jiwa sangat besar, namun ketika 100.000 jiwa yang sebenarnya muncul di depannya, itu dapat dikatakan sangat perkasa, dan jumlahnya saja memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat dari kejauhan, 100.000 jiwa tampak seperti tembok kota hitam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan dengan gila-gilaan menekan gilingan jiwa. Dalam sekejap, gilingan jiwa mengeluarkan suara berderak lalu runtuh dengan keras. Jiwa alam tidak lebih dari itu. Raja Jiwa masih mencibir. Pertempuran baru saja dimulai. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah kamu terburu-buru untuk berengkarnasi? Juga sulit bagimu untuk berengkarnasi. Xiaoyan tersenyum. Untuk Xiaoyan yang merupakan ranah jiwa alam, gilingan jiwa bisa dipakai sesuka hatinya. Wajah Raja Jiwa suram, tetapi saat Xiaoyan sedang berbicara, kekuatan jiwanya tetap menyebar. Jika bukan karena efek kabut air ini menghalangi kekuatan jiwa, jangkauannya akan lebih luas. Satu pemikiran tentang kemarahan langit, satu pemikiran tentang dinginnya langit. Seluruh kehampaan sepertinya bisa merasakan penurunan suhu. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan ke jiwa. Bahkan kepingan salju memenuhi langit, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membeku dan tidak bisa bergerak saat tersentuh kepingan salju. Meskipun Raja Jiwa tidak berbicara, tapi ada ekspresi terkejut di wajahnya. Jiwa emas pertama, Kaisar Wuxian. Raja Jiwa mendengus dingin dan melihat jiwa berjalan keluar dari bayangannya. Jiwa itu kental, jelas berbeda dari jiwa lain, dan itu tampak seperti entitas nyata. Memegang tombak emas di tangannya, meskipun dia tampak seperti manusia, ada suara mendesis yang sangat menusuk telinga dari mulutnya, dan segera tubuhnya bergetar, dan dia menikam Xiaoyan. Tubuh tombak bergetar dan cahaya senjata yang tajam mengembun satu demi satu menyelimuti ke arah Xiaoyan. Ini adalah jiwa emas. Xiaoyan sangat gembira melihat jiwa emas meraung ke arahnya. Matanya bersinar seolah-olah berkata, "Ayo,
cepat datang ke mangkuk. Ini berbeda dari jiwa biasa, ini sangat kuat. Xiaoyan berkata dengan serius, ujung tombak meraung ke arahnya, dan Xiaoyan juga dengan tenang menarik keluar penguasa berat Suan di belakangnya dan mengayunkannya keluar. Penguasa berat Suan bertabrakan dengan ujung tombak dan jiwa emas terguncang. Tanpa diragukan lagi, jiwa emas terlempar ke belakang hanya dengan satu kaki. Tidak buruk, tidak buruk. Puji Xiaoyan, baru saja dengan serangan satu jiwa emas, kekuatannya cukup untuk mengguncang Dewa Petarung Bintang 9. Tetapi sayang sekali, dia menghadapi Xiaoyan yang memiliki klon dari dewa aslinya. Jadi kekuatannya secara alami tidak cukup baik untuk menyaingi Xiaoyan. Jiwa emas tidak berhenti dan terus mengayunkan tombaknya, menatap Xiaoyan yang lambat, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika ujung tombak itu jatuh, itu hanya satu kaki, dan satu kekuatan bisa mematahkan 10.000 mantra. Melihat bahwa satu jiwa emas sepertinya tidak dapat menghancurkan Xiaoyan, Raja Jiwa mendengus lagi, dan jiwa emas lainnya muncul dari bayangannya. Jiwa emas kedua, Wang Zhan. Wang Zhan memegang dua kapak berlumuran darah, mengambil langkah kasar, mendekati Xiaoyan, melompat ke udara, dan kemudian kedua kapak itu terbanting ke udara. Itu terlempar ke arah Xiaoyan. Segera tombak itu meraung dan tersapu dengan satu tembakan. Ada dua jiwa emas, lumayan. Menghadapi serangan sengit dari dua jiwa emas, Xiaoyan tampak tetap tenang dan dia bahkan tidak berniat membunuh mereka. Pada saat ini, meskipun beberapa dari mereka dibatasi oleh langit dingin Xiaoyan, masih ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mendesis dengan liar dan melancarkan serangan tanpa rasa takut ke arah Xiaoyan. Setiap jiwa hanya menyebabkan sedikit kerusakan, dan jika ribuan jiwa, bahkan yang abadi, akan tercabik-cabik. Aku ingin melihat apakah jiwa alam dapat memblokir 100.000 formasi penghancur jiwaku, gumam Raja Jiwa. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dua jiwa emas terjerat dengan Xiaoyan, dan 100.000 jiwa mulai mengelilingi Xiaoyan, membentuk formasi besar. Aura yang agung menelan Xiaoyan. Aura dari 100.000 jiwa cukup menakutkan, tetapi energi darah dari klon dewa asli bahkan lebih menakutkan. Aura ini tidak akan dapat melukai Xiaoyan. Meskipun kedua jiwa emas itu memiliki momentum yang sangat besar, namun keduanya cemas menghadapi Xiaoyan. Terlihat bahwa kedua jiwa emas itu masih tidak dapat menekan Xiaoyan. Jiwa emas ketiga, Bujing. Jiwa emas keempat, Li Xiu Yuan. Saat berikutnya, jiwa tidak ragu lagi dan keempat jiwa emas muncul. Saat berikutnya, Raja Jiwa tidak ragu lagi dan keempat jiwa emas muncul. Dan Bujing adalah jiwa seorang wanita. Kecepatannya sangat cepat, memegang belati. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat Bujing. Pada saat ini, Xiaoyan seolah-olah melihat Jiying. Suasana hatinya langsung menjadi suram dan dia ingin pergi ke dunia bawah. Untungnya, Xiao Yueli mengatakan sebelumnya bahwa semua orang baik-baik saja, jadi Xiaoyan merasa agak lega. Namun ketika Xiaoyan melihat sosok yang sama, hati Xiaoyan masih terasa tegang. Tapi saat Xiaoyan dalam keadaan linglung, sosok Bujing sudah ada di depannya dan belati di tangannya menyala dengan dingin mengarah ke jantung Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belatinya menusuk dengan ganas ke dalam jantungnya. Tetapi Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Meskipun belatinya menembus tubuhnya, itu hanya sebatas ujung pisau belati. Xiaoyan menatap Bujing yang meraung di depannya, mengencangkan 5 jarinya dengan keras dan langsung meninju kepalanya dengan pukulan yang bercampur dengan kekuatan jiwa alam.
Jiwa emas Bujing ingin menghindar dengan kecepatannya sendiri yang sangat cepat, tetapi mata Xiaoyan terfokus padanya dan Xiaoyan bahkan langsung mengabaikan serangan 3 jiwa emas lainnya dan langsung mengulurkan tangannya yang lain untuk meraihnya. Tidak peduli seberapa cepat itu, telapak tangan Xiaoyan menguncinya dengan erat. Tinju itu telah mendarat di jiwanya dengan keras. Jika tidak ada bantuan jiwa dari alam, sangat sulit untuk menangani keempat jiwa emas ini. Jika tidak ada dukungan dari darah kuat avatar dewa asli untuk mengisolasi jiwa jahat, sepertinya Xiaoyan akan berakhir seperti Wujan. Terdengar jiwa emas Bujing menjerit melengking, dan sebelum dia bisa bereaksi lagi, labu bermata 9 muncul di tangan Xiaoyan dan jiwa emas Bujing yang telah terluka parah olehnya langsung tersedot ke dalam labu bermata 9. Jiwa emas yang tersedot ke dalam labu bermata 9 segera memutuskan kontak dengan Raja Jiwa dan terlihat wajah Raja Jiwa yang kehilangan jiwa emas berubah menjadi suram. "Kamu berani menelan jiwa emasku?" Meskipun Raja Jiwa meraung, dia tahu ada sesuatu yang salah dan segera membiarkan 3 jiwa emas lainnya menembak ke belakang. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Raja Jiwa? Pertarungan yang tampaknya menegangkan dengan jiwa-jiwa emas ini sebelumnya hanyalah tindakan yang disengaja oleh Xiaoyan. Setiap jiwa emas memiliki setidaknya kekuatan dewa petarung bintang 9. Namun saat menghadapi dewa asli dengan tubuh abadi, di depan jiwa jahat yang banyak ini, darah klon dewa abadi seperti matahari yang terik, mereka tidak dapat menembusnya sama sekali. Setidaknya jiwa jahat dari 100.000 jiwa ini tidak menimbulkan ancaman bagi avatar dewa abadi. Sebaliknya, Xiaoyan meletus dengan kekuatan nyata saat ini. Telapak tangan raksasa menampar ke arah 3 jiwa emas. Xiaoyan mengangkat labu bermata 9 dan ketiga jiwa emas semuanya membeku di bawah telapak tangan Xiaoyan. Formasi pemadam mayat hidup. Telan! Raja Jiwa menunjukkan kecemasan di wajahnya dan segera meluncurkan formasi besar. 100.000 jiwa menyelimuti Xiaoyan lagi. Tetapi jiwa jahat itu tidak mendatangkan ancaman apapun pada Xiaoyan. Setelah kata-kata Raja Jiwa jatuh, di bawah formasi yang dibentuk oleh 100.000 jiwa, bayangan besar mulai melayang di bawah kaki Xiaoyan. Seperti kejahatan besar yang tersembunyi di bawah permukaan es besar yang menunggu untuk bergerak kapan saja. "Tahanan roh!" panggil Xiaoyan. Sosok Xiaoyan dengan cepat terbang di depan 3 jiwa emas dan dia tergantung untuk menyedot mereka semua ke dalam labu bermata 9. Xiaoyan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tenaga kerja sedang diperas lagi. Membunuh 1000 pisau. Meskipun tahanan roh itu sangat enggan, masih ada cahaya biru di mata besar itu. Selama itu formasi, sepertinya dia bisa mematahkannya. Bahkan formasi besar yang dibentuk oleh 100.000 jiwa berada dalam kekacauan pada saat cahaya biru dari tahanan roh itu keluar. Semua jiwa sepertinya tidak dapat menemukan tujuan mereka sendiri. Dan seluruh formasi sekali lagi dihancurkan oleh tahanan roh. "Kerja bagus, Goyan!" Suara Xiaoyan keluar. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang memujinya, dia langsung mengangguk dengan bangga. "Itu wajar, jangan remehkan aku," kata tahanan roh. Serangan Xiaoyan mendarat pada 3 jiwa emas lagi. Formasi rusak. Kulit Raja Jiwa berubah drastis dan 100.000 jiwa dengan cepat kembali berkumpul ke belakangnya. Dalam sekejap, jiwa raksasa yang terbentuk dari kondensasi ratusan ribu jiwa muncul. Raja Jiwa meninju dan jiwa-jiwa di belakangnya juga mengikutinya dan melemparkan tinju ke arah Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会是这个家族。现实失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会幸
擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。